Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AV Review. Setelah waktu itu kita unboxing laptop Lenovo X230. Ini sih belum ada sebulan ya, karena garansi kan sebulan. Cuman karena saya sudah tidak sabar, jadi saya akan videokan upgrade RAM dan SSD ya, jenis M SATA ya, di laptop X230 ini ya. Jadi ini saya sudah beli upgrade RAM laptop 8 GB ya. Nih saya beli satu karena di dalamnya kan kemarin 4 GB, hard disk 500 GB ya. Ini saya tambah lagi 8 GB ya, karena dia ada 2 slot. Kalau baca di situs resminya sih dia itu kalau nggak salah hanya sampai 16 GB ya, jadi 8 GB kali 2 ya. Cuman saya beli yang 8 GB dulu nih, sama di dalamnya ada 4 jadi 12. Niatnya pengen ganti 8 GB tapi nanti aja lah ya, kita tunggu cuan dulu ya. Kalau ngelihat dari spesifikasi webnya, dia hanya bisa sampai 16 GB ya, jadi 12 GB kali 2 DDR3 ya, 1600 mHz ya. Kalau ngelihat di beberapa review katanya bisa sampai 32. Nah itu saya juga nggak tahu tuh, apakah udah ada yang sudah ada mencoba atau belum. Mungkin kalau yang udah ada mencoba 16 GB kali 2 bisa, silahkan komen di kolom komentar ya, biar teman-temannya tahu. Cuma kalau saya lihat di websitenya dia hanya bisa 8 kali 2 jadi 16 GB ya. Dan ini SSD M SATA-nya ya 256 GB ya. Jadi saya akan upgrade-nya tuh jenis M SATA ya, bukan di tempat harddisknya ya yang di sini ya. Jadi saya akan upgrade SSD M SATA, kemudian harddisknya juga saya upgrade yang 1 GB karena ini kan 500 GB ya. Kalau ada yang nanya ini dua beli di mana, ini saya beli di Raja RAM Nusantara ya. Nah dia komplit nih satu ini, RAM-nya 116 ya, dan SSD-nya M SATA ini 256 GB, ini 222.000 ya. Nah yang mau beli silahkan di sini ya, nih Raja RAM Nusantara ya. Nah nih Raja RAM Nusantara, karena M SATA itu saya nyari hanya nemu yang merek ini aja sih, dia garansi kan 5 tahun ya. Ini kalau nggak salah dari PT Adi Raja Teknologi sini, garansinya 5 tahun kalau nggak salah kemarin ya. Saya udah pakai beberapa laptop saya M SATA, M2 SATA kemarin ya, yang T440P, dan ini X230 saya pakai produk Kayo lagi ya. Bagus sih menurut saya sih, sampai sekarang belum ada masalah ya. Dan ini harddisknya saya akan upgrade yang 1 tera ya. Nah kalau ini harddisknya beli di mana tuh, banyak sih, tinggal cari aja ya. Ini saya cari yang secondan aja sih ya. Nah jadi nggak baru ya, kalau yang baru harganya lumayan. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi. Alat yang digunakan adalah obeng kecil ya. Ini saya menggunakan obeng ISQ 3x75 mm ya. Ini beli di toko oren di ISQ ya. Nah, dan alat andalan saya congkelan, kalau saya sebut congkelan ya, ini di online juga banyak sih. Oke, kita langsung buka aja ya. Jadi ini ada segelnya, di segel layar, segel harddisk, dan segel di RAM. Ini akan saya buka aja ya. Nah ini juga nih, jadi kita buka. RAM, ini sebenarnya masih garansi ya, cuman karena saya mau masang RAM karena agak lemot ya, karena saya mau belinya kemarin beli yang varian itu sih ya, jadi mau saya pasang sendiri aja. Jadi nah ini RAM-nya ya, ada 2 slot. Nah ini ada tertanam 4 GB DDR3 12.800. Kebetulan saya sudah beli yang 8 GB. Ini sama-sama SK Hynix nih, cuma bedanya dia masih single nih. Kalau yang ini udah dual ya, jadi ada dual ini nih, ada dual ini, yang ini masih satu. Tapi nggak masalah sih ya, yang penting sama-sama Hynix. Oke, kita pasang di sebelahnya. Nah dah beres untuk urusan ini. Kemudian kita buka harddisknya ya nih.
Ini murnya di sini nih. Nah, kita tarik ke atas. Nah, dia langsung kebuka ya. Nah, kita tarik aja nih, dia habisnya. Udah kayak semacam ganjel ya. Ini diganjel sih, nggak tahu apakah dia kendor, misalnya diganjel. Udah sih nggak ada apa-apa lagi. Jadi ini ada ganjelannya tadi di sini ya, kayak ditempel pengganjel gini nih. Mungkin biar nggak oblak-oblak ya. Harddisknya sih Seagate ya, 500 GB. Ini nggak tahu nih harddisk ori atau harddisk KW ya. Kayaknya tipe harddisk lama sih ya. Jadi udah karetnya guys nih. Nah, ini kita pisahkan dulu ya sama diganjel tadi. Oke. Kemudian deh tinggal kita buka semua ya. Ini murnya ada 1 2 3 mana ya, 4 5 6 7 8 9, udah 9 10 nih ya. Kita buka aja dulu semua ya. Ya tidak terlalu lama saya skip ya. Jadi ada 1, ini udah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 9 ya. 9 sama tadi kan 10 11 12 ya. Ada 12 mur ya. Kita buka biar tidak terlalu lama, saya skip dulu ya. Oh iya, jangan lupa baterai dibuka dulu ya. Nah, biar aman. Oke, kita buka dulu mur-murnya. Oke, sudah dibuka dan ternyata di sini ada 2 mur ya, nih kanan kiri ya. Itu dibuka juga ya. Oke, sudah selesai semua, tinggal kita balik. Kita buka dan kita congkel keyboardnya menggunakan alat congkelan ya di sini ya. Nih, ini didorong aja ke atas. Nah, juga nih ya. Nah, dorong jadi di sini nih 2. Tinggal kalian congkel aja ke atas, kemudian angkat. Nah, copot keyboardnya ya. Kabel fleksibelnya jangan lupa kita cabut dulu ya. Oh, dia modelnya jadi kayak ditancap gitu modelnya guys. Nah, modelnya jadi model slot tancap ya, bukan ini. Nah, ini dia jadi ditancap di sini. Enak banget sih ini model keyboardnya nih. Kemudian ini ya guys, ini ditarik aja nih. Ini jadi tinggal kalian angkat aja ke atas. Nah, ya ada kabel fleksibel nih yang putih ya. Nah, kalian buka dulu ya. Nah, gampang banget guys bukanya ya. Udah, ini terlihat. Nah, ini ada baterai BIOS belum dicolok nih, saya nggak tahu nih. Pantesan kemarin ada tulisan time date-nya error ya. Nih, baterai BIOS-nya nggak dicolok jadi ya. Mungkin dia habis bongkar, lupa masang atau gimana ya kemarin yang penjualnya. Ini saya colokkan ya. Kayaknya yang jual kemarin dia bongkar, lupa masang ini nih guys. Jadi kayaknya dia habis masang harddisk atau apa ya. Ininya lupa nih. Nah, ini jadi SSD slotnya ada di sini nih guys. Nah, nih ada slotnya kelihatan ya. Ini ada kabel apa nih, 2 nih, saya nggak tahu nih. Ini kabel WiFi. Oh, ini buat kabel ini sih guys. Apa namanya yang ini, kita buka dulu ya. Jadi naruhnya di sini guys. Ini
Ini kita tempel dulu di sini. Ini ada kabel merah sama kabel biru. Ini kayaknya sih buat ini sih. Kalau kalian mau masang kart lagi di sini ya. Cuman kan ini mau kita pasang SSD ya. Kipasnya juga kecil ya. Bagus sih guys. Simple banget sih guys. Ini kalau mau bersihin prosesornya kayaknya harus gimana nih? Harus angkat ini nih kayaknya. Angkat body nih di bawah sih. Nih guys, jadi kayak mau bersihin prosesor ini kayaknya harus dibuka. Nah, ini ada baut lagi sih. Cuman saya hari ini akan memvideokan cara masang SSD dan ini. Dan saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi saya akan menginstal baru ya, bukan duplikat ya. Kalau kalian mau duplikat tanpa install ulang baru, bisa kalian menggunakan software Asus ya. Nanti kalian pilih migrate ya. Di situ kalian migrate SSD-nya ya. Kalau untuk SSD M-SATA ini berarti kalian harus punya alat konverternya tuh. Ada tuh kayak hard disk eksternal tadi dipasang di situ. Baru kalian menggunakan aplikasi Asus, kalian migrate dulu ke dalam sini ya. Dari hard disknya masukin ke dalam sini. Kalau sudah nanti tinggal pasang tuh harusnya sama ya. Cuman saya nggak akan memvideokan itu ya. Banyak sih tutorial sih di YouTube sih ya. Untuk cara migrate OS ya, saya jadi nggak menjelaskan karena saya akan install ulang baru di sini ya, karena bawaannya yang di Windows 10 nya di sini kebanyakan sih ada yang bilang katanya mendingan langsung install ulang baru aja kan, karena kadang suka ada virusnya atau apalah gitu ya. Makanya saya akan install ulang baru dan saya akan menggunakan Windows 10 yang agak enteng, versi Lite gitu ya, bukan yang Windows 10 biasa ya. Oke, sekarang kita tinggal buka aja ininya. Nah, ini saya tinggal buka aja. Ini dapat baut juga ya, nanti di sini dia dapat baut ya. Produknya kayu. Susah nih guys, lalu guys. Oke, plastiknya sudah terbuka. Kita buka. Dia kartu garansinya ada nih ya. Cuman tuh di sini nggak ada nomor WA-nya sih sayangnya. Kadang kalau kita komplain ke ininya, ke tokonya itu takutnya lama ya. Tapi dia ada websitenya kok, kalian bisa isi di situ sih kalau nggak salah. Sayangnya harusnya dia menyediakan nomor WA ya untuk garansi, harusnya kalau mau lebih enak. Nah ini ya, M-SATA-nya kita ambil dulu. 256 GB ya. Sayangnya dia tidak ada nomor WA-nya ya, hanya ada websitenya sih. Di websitenya ada sih. Kalau nggak salah di websitenya ada nomor WA-nya deh, kalau nggak salah saya pernah lihat ya. Karena M-SATA yang paling banyak ya merek kayu ini sih, merek lain susah nyarinya, paling secondan ya. Emang kalau second saya agak nggak terlalu ini. Masanya jadi yang ada kayunya ngadep ke atas ya, jadi ini yang ada minnya dia gini jadi. Ya karena coakannya dia bentuknya seperti ini. Kalau di gini pasti nggak bisa, karena coakan ininya ada di ujung sini kiri ya. Kita pasang, kita taruh atas dulu. Nah ini guys, jadi seperti ini pemasangannya. Ini harus kita copot dulu yang kabel hitamnya ya. Nah nanti kita pasang lagi, kemudian kita pasang. Nah, dan ternyata ada bautnya juga di sini dapat ya, ini ya. Saya kira belum dapat baut, ternyata di sini sudah disediakan baut. Jadi bautnya bisa kita simpan ya, yang bawaannya. Mana tadi ya? Iya, bautnya bisa kita simpan. Nanti kalau ada mau masang lagi bisa berguna ya. Nah, masukkan. Nah, yang baut. Nah, jangan lupa yang ini dipasang ya. Nanti kalau nggak dipasang wifi-nya nggak bisa kalian. Nah, tinggal ditekan aja. Ya, dah. Ini kita lem aja di sini kali ya. Atau bisa kalian taruh bawah sih sebenarnya kabelnya. Kalau saya sih begini aja ya. Nah,
Kalau di bawah nggak kelihatan ya, ini aja kali ini. Nah, dah selesai sih udah. Ini biosnya nggak baterainya kemarin nggak kecolok ya. Udah guys, jadi tinggal pasang lagi aja ya. Ini tinggal ditekan aja. Nah, jadi dia modelnya kayak cetekan gitu guys. Dah, ini tinggal kita pasang kembali. Masangnya agak, nah, tekan. Nah, dah beres. Tinggal kita pasang keyboardnya kembali. Nah, untuk keyboard nih katanya ada yang saya dengar ada yang versi lampu, saya nggak tahu. Nah, ini ada bekas patahan juga nih, patahan dari mana? Ini mungkin yang masang kemarin keyboard ini. Kalau saya lihat sih keyboardnya sih baru nih kayaknya. Jadi kemarin pas saya beli nih dia agak lama ya, mungkin keyboardnya diganti baru ya sama monitornya ya. Kalau saya lihat soalnya mulus banget nih. Kalau bekas biasanya udah ada baret-baret dikit, ini nggak ada ya. Nah ini ya, ini ada 2408 2024, jadi lapisin plastik sih ya. Oke, kita pasang lagi deh ya, karena kebanyakan versi Jepang ya guys. Nah ini kita pasang lagi. Nah oke, nah kita pasang lagi keyboardnya yang baru. Kita lihat dulu dia, oh ada sangkutannya ya, jadi dia tekan dulu. Nah ini dia modelnya ada sangkutan slot gitu ya. Nah sampai bunyi. Nah lanjutnya tinggal dibawakan itu, diturun, jadi bukanya dah. Jadi modelnya tadi kayak ini ya, diturunkan gini dia langsung ini ya. Coba kita lihat dulu ya, belum kencang ya, jadi ini masih ada slot, jadi didorong ya. Ini belum rata guys, jadi kita buka lagi. Jadi masangnya kalian lihat di sisi sininya ya, ternyata ada yang belum ngekrop banget ya. Ada yang tekan-tekan sambil dilihat apakah sudah rapat di daerah sini ya. Nah kalian lihat lagi nih di posisi sini nih. Udah sih guys. Oke, tinggal kita pasang bautnya kembali. Tinggal kita pasang kembali baut-bautnya. Dan jangan lupa tadi harddisknya di update. Nah ini harddisknya. Akan ganti harddisknya. Nah
Nah, kita masukkan lagi harddisknya. Jangan lupa nih, tadi udah ganjelan ya, jadi ini dipasang pengganjel mungkin biar nggak oblak kali ya. Nah, kita selipkan aja nih ya. Nah, kita tutup kembali ya. Nah, kemudian kita tinggal pasang baut-bautnya kembali. Biar tidak terlalu lama, akan saya skip dulu ya. Oke, setelah semua dibaut sudah selesai, kita nyalakan ya. Kita cek BIOS, sekalian saya mau install ulang ya. Nah ini ya, kita nyalakan. Dia untuk masuknya tuh kalau nggak salah F12 kalau nggak salah ya. Ada yang bilang F2, ada yang bilang F12. Nanti kita coba aja. Kita F12. Kalau di T440 F12 ya. Nah ini masuk buat menu ya. Nah, RAM-nya sudah bertambah ya, jadi 288 MB ya, atau 12 GB ya. Kemudian, nah ini data harus kita isi dulu ya, karena kan tadi reset lagi ya. Yang saya heran tuh tanda plusnya ya, bisanya tanda min ya. Tanda plus tuh nggak mau tuh, dia bunyi. Ini yang bingung, hanya bisa mengandalkan tanda min, plusnya tuh nggak bisa ya. Oke, pindah ke bawah di jam. Oke, sudah beres, kita ke startup ya, langsung klik enter. Nah udah masuk ya, ini HDD, masuk di HDD 2 ya. Ini harddisknya WDC, ini SSD nya ya. Nah karena saya akan booting, jadi saya akan colokkan USB, install ulang ya. Saya akan colokkan flash disk yang sudah terisi booting, sudah terisi OS Windows 10 yang versi itu ya. Jadi kita naikkan dulu, cuman presisi belum kedetek, jadi kita akan F10 save and setting, nanti kita masuk lagi F12. Nah harddisknya belum kedetek ya, flash disknya belum terdeteksi. F12. Nah, masuk ke setup. Saya akan naikkan dulu ya, karena ini kan UEFI ya. Saya akan ganti dulu ke Legacy ya, karena instalan saya menggunakan MBR ya. Jadi akan saya ganti ke Legacy. Oke, baru kita balik lagi ke startup ya. Startup enter aja. Nah ini flashdisk sudah terdeteksi. Kita
Cuman dia untuk plus ini tanda plus nggak bisa ya, jadi kita harus mengandalkan tanda min. Berarti ini kita turunkan dulu. Nah di bawah flash disk, kemudian naik lagi. Nah WDC nya kita turunkan lagi di bawah boot manager aja. Mau nggak mau harus gitu guys ya, jadi soalnya plusnya tuh nggak bisa, saya juga nggak tahu kenapa ya. Nah ini gini aja, ini tinggal taruh di paling bawah ya, bawah bebas. Nah jadi pertamanya HP K165, nanti kita kalau sudah langsung tekan F10 aja, nanti kita balikin lagi Windows Manajernya di atas, bawahnya ini nih ya, nanti F10 ya. Nah yes, ini akan langsung menginstal ya. Untuk cara ngebooting bikin instalan di flashdisk ya banyak caranya, menggunakan Rufus ya, banyak di YouTube udah banyak yang orang itu ya. Sambil menunggu nanti kan saya skip dulu dan saya cerita ya. Untuk yang nggak mau install ulang Migrate OS, kalian harus punya alat ini nih. Ini namanya M-SATA, biar jadi ada casingnya nih ya. Jadi kalian beli alat ini, nanti M-SATA-nya tuh dimasukkan ke sini, colokan jadi flashdisk tuh. Kalian buka Asus baru kalian pilih Migrate OS. Jadi migrate dari harddisk ke dalam M-SATA ya, sebelum dipasang ke laptopnya. Cuman kalau misalnya kalian ininya, taruhlah harddisk kalian 500 OS-nya tuh di OS C-nya ya, misalnya di partisi 2 C dan D. Di C-nya misalnya ada 150 ya. Tapi kalian beli M-SATA-nya 128 ya, pasti nggak bisa. Jadi kalian harus beli M-SATA yang 256. Jadi harddisknya misalnya di partisi C-nya 200, kalian beli yang 256 itu baru bisa ya. Caranya sih ada sih di YouTube sih, kebetulan saya nggak sempat memvideokan ya. Jadi kalian harus punya alat ini ya. Ini kemarin beli kalau nggak salah 120 itu, kalau nggak salah namanya apa ya, USB to M-SATA ya. Cuman kemarin saya nggak sempat unboxing ini alat. Jadi saya ada dua nih ya. Nah ini untuk M2 atau NVMe, M2 SATA atau M2 NVMe, dan ini untuk M-SATA ya. Kebetulan saya punya dua karena saya emang suka membetulin untuk upgrade laptop dan PC ya di kantor ya. Memang kerjaan saya di ini, jadi butuh alat ini dua nih, jadi alat-alat saya. Oke, mungkin itu aja sih cerita untuk migrate-nya, dan ini tinggal kita install ulang aja ya. Saya akan install ulang new apply. Nah, kemudian ini tinggal next. Nah, ini akan lama, akan saya skip ya. Nah, kalau sudah, kita bagikan lagi Windows Manajernya ke atas, terus keduanya SSD, ketiga harddisk. Ini jika udah tekan F10 untuk melanjutkan install yang kembali ya. Belum kelar, jadi tadi habis ngeload dari flash disk ke SSD-nya ya. Oke, udah selesai ya. Ini RAM-nya sudah terupdate 12 GB dan harddisknya 1 tera dan C-nya 256, jadi kedetek 237 ya. Harddisk 1 tera tuh kedetek di 931. Oke, mungkin itu aja ya cara upgrade RAM dan SSD M-SATA ya. Jadi saya SSD-nya menggunakan M-SATA ya, bukan SSD yang berbentuk harddisk ya. Karena kalau ganti SSD berbentuk harddisk, saya nggak bisa naruh harddisk di dalam sini, karena saya masih mempercayakan penyimpanan ke harddisk daripada ke SSD ya. Jadi SSD-nya buat saya ngebut, saya tetap menyimpan data di harddisk, makanya saya menggunakan M-SATA. Jadi bisa dua, masuk M-SATA dan harddisk. Oke, mungkin itu aja cara upgrade RAM dan SSD jenis M-SATA di Lenovo X230. Tetap di channel Avi Review, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.